lama ya. Dan pertanyaan ini juga berlaku untuk Surya dan untuk Helga ya. Nanti kita mulai dari Yoga dulu, silakan. Oke. Saya Yoga. Ya, saya pegang dari tahun 2006. 2006 pegang? 2006. Itu usia berapa bro? Masih muda. Sekarang udah masih muda ya? Dulu masih sekolah, masih SMA. Masih SMA? Oh oke. Berarti 17 tahun pegang. 17 tahun pegang? Sweet 17. Sweet 17 pegang? Oke, luar biasa. Oke. Nah alasannya kenapa? Alasan awalnya sih masih pada umumnya orang vegan zaman dahulu tahun 2000-an itu masalah ethical, masalah spiritual juga. Nah, dua hal ini yang mendasari. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ketika data-data dari ilmuwan muncul, ya kan, mulai kita ternyata ada masalah lingkungan ini. Berarti sekarang masuk ke tiga reason ya. Tapi atas dasar awalnya sih karena ethical dan juga spiritual. Nah, masalah kesehatan itu bonus. Oke. Kalau Surya bagaimana? Surya, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Surya. Jadi saya vegan itu setelah 8 tahun. 8 tahun. Setengahnya dari ini, senior banget. Oh, oke, berarti kalau Yoga 16, Surya 8. 8. Bedanya Helga 4. Kasih lebih kurang dong. Oh, itu 2 dong. Duduknya jadi berurutan gitu ya. Oke, jadi triggernya sebenarnya ya simple sih. Pada saat ke salah satu restoran vegan, itu tahu-tahu sebenarnya belum vegan, hanya sebulan 2 kali gitu kan. Akhirnya ada video dokumenter yang menunjukkan fakta dibalik dari peternakan hewan. Fakta dari peternakan hewan. Ya, biasanya kalau dulunya makan kan taunya udah ada di meja, enak seperti itu. Ternyata kalau setelah tahu fakta dibalik itu, akhirnya otomatis jadi langsung berubah gitu. Pada saat itu malam nonton video itu, besokannya langsung udah nggak bisa makan lagi. Oke, boleh diceritain bro, maksudnya faktanya seperti apa? Nah, ternyata prosesnya itu mengerikan sekali. Hewan itu ditarik, dipeternakan, disiksa, dibunuh. Pada saat video itu putarkan ada zoom ke matanya, ternyata hewan itu menangis. Baru tersadar lah. Menangis berarti mereka punya feeling. Betul sekali. Mereka punya emosi. Benar. Oke, benar. Dan kita sebagai human kita ada empati. Nah, dari situ akhirnya baru tahu ternyata makanan yang saya makan itu prosesnya seperti itu. Akhirnya ya udah stop aja. Dari situ udah full gitu. Menarik, kita akan gali lebih lanjut ya. Tapi kita sekarang ke Helga dulu. Silakan Helga. Masya ya, habis tahu 17 sama 10 tahun. Iya, jadi kalau saya sendiri pertama vegetarian. Jadi setelah itu saya vegetarian tuh sekitar 17 tahun yang lalu. 17 tahun lalu vegetarian? Iya, saya waktu itu. Bro kalah bro. 2005 vegetarian. Kita kompetisi jadi. Iya, bapak menang. Jadi 17 tahun yang lalu tuh vegetarian. Awalnya sebenarnya alasan kesehatan. Iya. Jadi dulu saya tuh ada kondisi autoimun. Autoimun, terus ibu saya dokter, tentunya jalurnya lebih ke medis ya. Tapi nggak sembuh gitu, karena kan autoimun itu kan penyakit kronis gitu. Nah terus sempat baca beberapa buku, salah satunya Food Combining dan ada beberapa buku lain yang mereka pola makan vegetarian gitu, yang alami, jadi tanpa produk susu, terus ya itu minim diproses lah semuanya dari bahan-bahan yang alami. Nah dari situ aku coba, terus udah gitu dalam 2 tahun autoimunku berangsur-angsur membaik sampai hilang total. Jadi itu yang membuat aku kayak stick with the diet lah awalnya. Tapi memang dari situ mulai lebih kepo ya, jadi belajar tentang ternyata pola makan nabati itu efeknya nggak cuma baik untuk kita tapi baik juga untuk bumi. Itu mungkin yang riset yang Yogi baca lah, yang kayak bilang ternyata kita bisa mengurangi atau bahkan mereverse perubahan iklim dengan mengganti pola makan nabati bila dilakukan secara kolektif. Terus ikutan nonton juga dokumenter kayak Food Inc. yang tentang kayak gimana sih sebenarnya daging itu diproses sebelum dijual di supermarket. Abis nonton itu, jujur itu lumayan bore. Dan aku dan waktu itu partnerku kita itu partner di usaha dan partner di hidup lah. Itu yang mau saya singgung sebenarnya. Jadi kita bikin bareng tuh 2012. Jadi 11 tahun lah. Mungkin mau nanya sedikit ya, kan berarti Helga ada maksudnya ada autoimun, di habis itu menerapkan pola
makan vegetarian dan itu autoimunnya sembuh. Itu butuh berapa lama kalau boleh tahu? Maksudnya sejak menjalankan pola vegetarian itu? Sampai sembuh total butuh 2 tahun. Sembuh 2 total tahun. itu maksudnya nggak pernah kambuh lagi Tapi gitu ya. sebelum itu Tapi membaik, cuma Ya. dan membaiknya lumayan drastis. Jadi kayak aku tuh dulu ada sinusitis, Ya. eksim parah banget. Ya. Eksimnya tuh di tangan, di muka, di Ya. telapak kaki, paha, pokoknya banyak banget. Ada asma. Ya. Dan aku tuh alergi sama banyak hal. Jadi kayak debu, suhu dingin, Ya. itu bisa menyebabkan aku bengek sampai pingsan. Gitu. Oh, wow. Parah banget, parah Itu- banget. Wow, itu parah sekali. Parah banget. Jadi begitu hanya dengan menjadi pola makan, pelan-pelan tuh yang pertama tidur, jadi tadi insomnia jadi bisa tidur dengan nyenyak. Oke. Begitu tidur diberesin langsung pelan-pelan membaik kan, energi level naik, Ya. terus eksimnya membaik, asmanya dari makin jarang kambuh jadi nggak pernah kambuh, Oke. sinusitis hilang. Ya. Tapi itu memang gradually, cuma kerasa dari seminggu pertama pas aku ngubah pola makan sebenarnya. Ya. Gitu. Tapi bisa kita simpulkan vegetarian menyelamatkan hidup. Iya bisa dibilang gitu sih sebenarnya. Iya. Oke, cuma kan untuk ini kita akan membahas lebih dalam untuk mengenai mungkin lebih ke bumi ya. Maksudnya kan kalau vegan selain untuk diri kita sendiri untuk manfaatnya dan untuk bumi itu seperti apa? Nah, mungkin gue pengen menanya versi masing-masing dari ketiga narasumber kita. Nanti dulu ya. Betul. Nah, maksudnya version masing-masing dari planetary healthy diet itu seperti apa? Mungkin kita boleh mulai dari Yogi. Iya, planetary healthy diet sebenarnya kalau dari sudut pandang gue ya, maksudnya sebuah diet yang membuat hidup itu sehat. Tetapi kesehatan di sini gak hanya masalah diri sendiri. Selama ini biasa ketika kita membahas masalah kesehatan, kita hanya mempedulikan diri kita yang sehat. Namun ini lebih ke arah gak hanya diri kita, dan juga kita juga butuh bumi kita itu sehat. Ya kan, butuh dunia kita sehat, dan juga itu juga nggak hanya bumi juga yang sehat, namun ini jarang sekali kita dengar. Ya. Itu kita butuh juga sesama insan hewan kita Ya. juga sehat. Oke. Gitu. Dinamiknya bagaimana menurut lo? Maksudnya Kelihatannya kalau seperti ini. coba. Dengan konsumsi daging, contohnya. Ya. Konsumsi daging berasal dari peternakan hewan. Oke. Kondisi peternakan hewan jarang sekali orang tahu mengenai kondisi asli di peternakan hewan. Karena mungkin kalau orang tahu nggak mau makan Ya, di luar sisi pembunuhannya deh, Ya. di luar sisi pembunuhannya. Baru dari cara mereka hidup, mereka berdesak-desakan, mereka pup, mereka pipis, mereka Ya. tidur Ya. di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Lalu mereka berdesakan, pokoknya dia nggak keluar dari suatu ruangan tersebut dan kecenderungannya ruangan tertutup. Dan itu Nah, nggak dibersihkan ya? dibersihkan tapi dia nggak akan bisa bersih banget. Dan itu skalanya juga nggak nyampe bersih banget lah. Dan Oke. itu akan menjadi suatu ruangan yang cocok untuk pertumbuhan dan permutasian virus dan juga penyakit-penyakit. Dan Oke. gak heran, Ya. sejarahnya dari HIV/AIDS, Ya. kan, flu burung, sampai betul. paling terbaru nih, COVID-19. Ya. COVID-19 berasal dari peternakan hewan. Dan juga yang dibilang kan katanya kan dari Cina hewan liar. Dan di sana kan sebenarnya diternak hewan liarnya. Hewan yang Ya. katanya liar itu Ya. di sana diternak, dijual. Oh, gitu. Gitu Yes, sih, yes, yes. kalau dari saya. Oke, keren banget. Nah, sebenarnya sih gue pengen bertanya gini deh. Gue setuju banget maksudnya kayak di Netflix juga ada satu film yang membahas ini kan ya, tentang yang peternakan itu loh, yang bakteri E. coli kalau nggak salah. Yang baru ya namanya food ya tahu tapi Tahu. gue belum nonton jujur. Nah, emang itu kalau sumber masalahnya kalau kita teliti lebih lanjut, ya itu emang dari peternakan itu. Ya. Apalagi kalau misalnya untuk meat, untuk daging, yang kalau misalnya dimasaknya daging rare lah, atau bagaimana lah, dan itu semua virusnya, semua bakteri itu juga belum kecil semua, dan kita konsumsi nanti dibikin nanti. Dan sampai sekarang kayaknya juga nggak ada orang makan brokoli terus jadi flu brokoli gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk susunya bagaimana? Mungkin kalau aku sharing sedikit kejadian yang baru tadi pagi. Tadi pagi, oh masih fresh nih ya? Iya, tadi pagi kan aku baru join Jakarta Marathon. Ya. Nah, pada saat di finish line itu ada beberapa pelari senior yang udah pengalaman banget, padahal mereka udah menyelesaikan maraton di New York Marathon, Berlin Marathon, ataupun Tokyo Marathon. Ya. Tapi anehnya, mereka di kilometer 5 aja ada beberapa yang udah kurang. Dan mereka mencoba untuk menganalisa, katanya
kemungkinan besar karena emang polusi udara yang ada di Jakarta udah parah banget dan kondisi cuaca yang udah semakin parah. Nah dari situ mungkin teman-teman juga merasa ya, sekarang cuaca udah makin panas atau seperti apa. Jadi kalau ditarik lagi sebenarnya makanan yang kita masukin ke dalam tubuh kita bukan hanya berdampak langsung terhadap kesehatan kita, tetapi juga kesehatan tubuh kita. Nah sehingga untuk planetary healthy diet itu harus benar-benar fokus ke mengarah ke sustainable living, yaitu makanan-makanan yang sebenarnya lebih ke buah-buahan, sayur-sayuran atau apa. Jadi itu akan sangat-sangat mendukung kesehatan tubuh kita seperti itu. Oke. Berarti ini testimoni dari pagi langsung ya? Tadi pagi. Maksudnya udah runner udah profesional banget, udah lari di mana bro? Jepang? Iya. Oh, Kan Tokyo Marathon. Oh, Tokyo Marathon segala macam. Tadi begitu masuk ke di sini, maksudnya merasakan efek dari global warming yang semakin nyata. Ya. Dan mereka pun tidak mampu, padahal mereka adalah atlet yang terlatih. Benar sekali. Oke. Thank you. Nah, kalau versi dari Haja ada nggak? Kalau ini aku bukan versi dariku, tapi versi dari organisasi yang aku ikuti gitu ya. Oke. Jadi planetary health diet itu kan sebenarnya yang bikin termnya namanya tuh Eat Lancet. Ya. Jadi Eat Lancet itu adalah kumpulan volunteer ini researcher, jadi saintis yang bergerak di bidang public health, nutrition, 37 dari seluruh dunia dan itu datang dari Indonesia by the way. Dr. Rina Agustina itu researcher dari Indonesia yang terlibat dalam yang kita sebut Eat Lancet Commissioner. Ya. Nah, mereka itu melakukan riset selama 3 tahun untuk merumuskan planetary health diet yang sehat untuk manusia. Saat kita nanti penduduknya di 10 miliar. 10 miliar. Ya, kita puncak kita tuh paling banyak akan di 10 miliar. Oke. Ya. Dalam dalam planetary limitation. Jadi semua sumber daya di bumi ini kan punya batasan kan? Betul. Air terbatas. Betul. Lahan terbatas. Yes. Emisi gas efek rumah kaca harus dibatasi supaya global warming bisa kita tahan, supaya suhunya tetap nyaman untuk kita tinggali. Betul. Nah, itu semua mereka hitung, mereka bikin modeling pola makan seperti apa sih yang bisa sehat untuk manusia dan bisa diproduksi sama bumi. Oh, oke. Gitu. Yes. Jadi bahkan bukan sehat untuk bumi, tapi bisa diproduksi oleh bumi yang semuanya sumber dayanya terbatas. Yes, oke. Nah, ternyata itu planetary health diet itu akhirnya conclusionnya adalah satu piring yang isinya adalah setengahnya vegetables and fruits, jadi buah-buahan dan sayur-sayuran. Yes. Sekitar 25% itu, sekitar 20% itu karbohidrat dan dianjurkan dari karbohidrat kompleks. Oke. Terus sekitar 20% itu dari 25% itu dari protein. Dan dari protein itu sumbernya itu disarankan 80% sampai 100% itu dari sumber nabati. Oh, Gitu. oke. And then red meat, dairy sama sugar itu 3 red meat, dairy dan sugar itu sesuatu 3 hal yang harus dilimit karena dampaknya kesehatan dan lingkungan itu paling tinggi. Oh, oke. Paling tinggi dari mana? Jadi mereka emisi gas efek rumah kaca yang paling tinggi, terutama darah dan produk susu. Terus secara penggunaan lahan sangat boros dan kenapa direkomendasikan protein nabati itu hanya membutuhkan 10% saja seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi protein hewani. Jadi bahkan modelingnya tuh kalau misalnya kita melakukan planetary health diet, which is artinya semua orang dari kita 80% sumber protein yang datang dari nabati, itu tuh kita bisa mengembalikan 35% lahan di dunia menjadi hutan. 35% lahan dari dunia menjadi hutan. Berarti itu bisa solve problem global warming, harusnya seperti itu. Benar, bisa kembalikan hutan, bisa membuat oksigen, bisa mempreserve biodiversity, dan ya basically bisa menurunkan suhu supaya bukan menurunkan suhu lah, membatasi naiknya suhu supaya tetap nyaman untuk kita tinggali. Oke. Nah, ini menarik banget. Thank you jawabannya Haga. Wah, ini sangat menarik banget. Nah, berarti kalau conclusion itu kalau misalnya saya tarik satu arah, berarti itu kalau misalnya kita menjadi vegan, ya itu akan men-solve problem yang ada. Ya, cuma problemnya itu kan kita mungkin beberapa orang yang mau mulai start kan, pasti terikat dong sama rasa-rasa yang dulu, rasa-rasa yang pernah ada, gitu kan. Nah, dan untuk hal ini Yoga sama Helga itu adalah bidangnya F&B. Nah, kalau bro kan sport kan ya. Nah, nanti kita akan bahas performa gitu loh. Nah, untuk menanggapi hal ini, nah menurut Yoga sama Helga, grafik pertumbuhannya itu bagaimana? Maksudnya demand dari masyarakat luar yang belum vegan
setelah ke iVegan mungkin atau misalnya setelah ke Burgerins itu apakah makin meluas? Apakah sampai sekarang ini dampak efeknya itu kesadaran orang tentang vegan itu makin oke dan itu karena apa? Maksudnya apa? Karena makannya udah inovatif kah? Udah semakin bervariasi segala macam atau hal yang dihadirkan sudah lebih oke? Nah mungkin boleh coba dijelaskan. Mungkin dari Yogi dulu. Iya, saya sih yang paling antusias sebenarnya di beberapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir atau 7 tahun terakhir. Karena dulu tahun 2006, ya ketika saya pertama kali jadi vegan, teman-teman saya belum ada yang vegan. Makanannya itu cuma apa sih di sini? Nasi campur, ya kan? Bakmi, ketoprak. Paling mewah itu paling cuma Chinese food. Yang dipeluit, ya kan? Ngerti kan? Ya sakangkung lah gitu ya. Itu kalau bisa kita mau ngajak teman kita buat jadi vegan, kita harus ke Pluit di sana. Waktu zaman dulu sebenarnya itu kan. Pokoknya itu dan sekarang coba kita lihat perkembangannya di mana restoran contohlah Art Festival. Tahun berapa muncul? Pertama kali 2017, saya ikutan pertama kali. Betul. Dan itu baru 2017 mulai. Nah dari 2017 ke sini, itu perkembangannya berhasil sekali. Dan dahulu ketika saya berbicara kepada teman-teman saya tentang vegan, kita lebih sulit berbicaranya karena ketika ngomong vegetarian vegan, pasti mereka akan beranggapan lu mau ngajakin gue jadi Buddhis ya. Namun sekarang ketika kita berbicara dengan customer atau orang umum tentang vegan, dia terima karena datanya udah mulai banyak sekarang. Masalah lingkungannya, masalah kesehatannya, masalah sport science-nya, di mana endurance dan juga recovery itu lebih cepat dengan jadi vegan segala macamnya. Jadi 5 tahun pertama pandemi ya. Pandemi banyak banget orang yang langsung switch berubah menjadi selama pandemi. Seperti itu. Besar sekali sih. 5 tahun terakhir itu asik sekali. Kayak hampir semua menu yang kita idamkan zaman dulu ada. Semua udah ada sekarang. Ada sih. Masuk kan sekarang Green Rebel ada cheese dulu kan. Dulu kan dulu belum ada. Zaman dulu 2006. 2006, 2007, 2008. Itu sendiri dari cashew ya. Iya. Aduh, mau makan susah banget sih harus bawa bekal kemana-mana. Bahkan sekarang branding-branding yang biasa yang menjual daging menyediakan makanan-makanan vegan optional. Nah, kalau dari kalian bagaimana? Ya, mirip sama Yoga mungkin kayak 5 tahun terakhir ya yang perkembangannya lumayan pesat di Indonesia. Tapi yang menarik, walaupun opsi makanan vegan makin banyak, dan benar restoran-restoran sekarang yang non vegan pun menyiapkan makanan at least vegetarian atau vegan option. Dan itu sebenarnya yang Green Rebel lakukan gitu kan. Green Rebel kan bikin daging dan bikin nabati dan berpartneran dengan restoran vegan dan non vegan untuk memperbanyak menu plant based ataupun vegetarian gitu di banyak titik gitu. Dan menurut aku bukti bahwa trennya tuh udah tinggi banget adalah saat brand-brand yang reach-nya gede dan udah mainstream atau mass market itu mereka udah menyajikan makanan vegetarian dan vegan. Betul. Itu Starbucks udah menyajikan makanan vegetarian. Dan Januari bakal vegan ya, jangan lupa. Kalau serbu Starbucks ya, Januari bakal launching yang vegan. Terus ada Turjor. Turjor juga baru bikin produk yang menggunakan plant-based meat gitu kan. Banyak yang menggunakan banyak yang menyediakan dairy option. Apalagi ya brand yang mainstream, IKEA tuh vegan menu-nya banyak banget, banyak banget gitu. Nah itu menurutku brand-brand besar itu kalau mereka udah beralih mengintroduce menu itu artinya permintaan pasar udah cukup besar. Kalau mereka nggak mungkin ngerjain. Bahkan sekarang kalau misalnya kita flight ke luar negeri pakai AirAsia juga. Betul, cobain ya makanan plant base-nya. Ya, dan itu by the way itu yang menarik banget, itu number 1 best selling item sekarang. Di Asia number 1 best selling adalah vegan food. Luar biasa keren banget, nice. Tapi yang aku mau jelaskan di sini adalah ternyata yang makan vegan food bukan hanya vegan. Jadi yang makan vegan food itu kebanyakan orang-orang yang disebut flexitarian. Flexible vegetarian. Jadi mereka udah denger nih tentang biasanya orang-orang ini tuh pernah bikin berapa hari, pernah bikin berapa minggu, bulan, setahun, tapi mereka somehow nggak bisa komit 100%. Tapi mereka udah paham bahwa manfaat kesehatan dan manfaat lingkungan dari vegan diet itu luar biasa. Nah biasanya mereka jadi dari yang kayak meatless Monday sampai yang 5 hari jadi kayak meatless weekday, weekend mereka fleksibel, atau mereka kayak dalam sehari mereka 2 kali makan vegan, sekali mereka makannya fleksibel. Nah jadi orang-orang ini sebenarnya yang paling banyak mengkonsumsi makanan-makanan vegan. Berarti kalau misalnya kita tarik kesimpulan, kalau dulu sih emang opsinya tidak banyak, terbatas.
Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi yang ada, dengan perkembangan teknologi pakan yang ada, itu vegan restoran, bahkan yang non vegan pun itu jadi menyediakan berbagai menu vegan yang bisa dijangkau oleh semua orang. Berarti so far kalau misalnya kita mau buat vegan sekarang tidak susah. Gampang banget. Tidak susah, gampang banget. Maksudnya kita bisa lihat di festival ini banyak banget. Mau pizza ada, mau misalnya kayak yang ala-ala western bisa di Burger King gitu loh. Mau bakmi ya bakmi sih pasti ada sih dari dulu ya. Maksudnya mau apapun kita juga siapin di sini. Berarti kalau kita sekarang mau mencoba untuk pola hidup vegan ini nggak susah dan enak-enak semua. Nah, cuman pertanyaan berikutnya adalah performa kehidupan sehari-hari bagaimana bro? Silakan. Nah bro ini kan atlet nih, ya kan maksudnya ya triathlon ya. Itu kan juga lu butuh kalori yang banyak kan. Maksudnya lu butuh nutrisi, butuh kalori, butuh protein, apapun itu lah untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Nah, so far bagaimana? Maksudnya kayak mengatasi itu bagaimana? Sebelum menjawab itu saya pengen ada satu cerita waktu saya lari di Sumba. Oke. Kebetulan disupport juga sama Burgis dengan produk yang bisa dimakan apa itu? Green Label. Iya, Green Label yang rendang yang ya betul. Oke. Saya bawa ke situ dan kebetulan kami para runners itu disambut sama Bupati Sumba. Oke. Dan saya langsung memberikan Bupati dan beberapa pejabat itu mencoba produk itu dan mereka kaget. Ya, kamu jangan bohong. Ini rendang kan? Terus, bukan Pak, mana kotaknya? Saya kasih lihat kotaknya dan dia lihat, oh benar ini jamur. Kok bisa ya? Dan kami juga bisa bikin, dia bilang gitu. Oke, Jadi wow, sebenarnya ya edukasi ataupun informasi itu sangat penting sehingga mereka juga sebenarnya ada hal-hal yang ingredientsnya apa-apa yang bisa dibikin sendiri dan mereka juga dengan naturally bisa vegan juga. Yes. Gitu, karena bumi Indonesia itu sangat subur sehingga sangat-sangat mendukung untuk vegan. Gitu. Oke, setuju banget. Nah, kalau tadi untuk performa, ya secara sains saya tidak bisa menjelaskan sangat detail karena saya hanya praktisi, tetapi pada saat setelah vegan saya merasa ini salah satu momen di mana tubuh saya paling fit selama ini. Okay. Karena akhirnya saya bisa menyelesaikan Ironman, which is itu triathlon renang 2 kilo di laut. Sorry, berenang 2 kilo di laut. Renang 2 kilo di laut. Di laut ya, bukan kolam berenang ya. Bukan. 2 kilo ya di laut. Ya, Bukan kolam. 2 kilo di laut, bukan di kolam berenang ya. Dan 2 kilo di laut langsung lanjut bersepeda 90 kilo. Langsung belum nggak istirahat dulu bro? Nggak ada istirahat. Langsung. Berapa tadi? Berapa kilo? Renang kilo, bersepeda 90 kilo. Oh my god. Dan dilanjutkan dengan lari 21 kilo. Lanjut lari. Jadi lu Lanjut berenang lari. di laut terus sepedaan 90 kilo, besok lu lari lagi 20 kilo. Iya, itu dilakukan berkelanjutan tanpa stop. Jadi rumor bahwa orang tidak makan daging itu loyo, Ya. apakah kebukti? Oh ini living legend ya, terbukti ya ini ya, contoh nyata ya. Itu hoax berarti ya. Benar. Nah, dan kebetulan saya pernah bersepeda dari Jakarta Ya. sampai Bali. Oke. Sedikit dengar ya, coba ulangin. Bersepeda dari Jakarta, full bersepeda sampai ke Bali. Ke Bali ya, Ya. Jakarta ke Bali ya. Tapi semua orang bisa. Tinggal finishnya berapa lama? Oh, Seminggu, I see. sebulan, atau berapa lama? Tapi Saya kira sehari. pada saat itu kami mau mencetak rekor finish dalam waktu 4 hari. Oke. Nah, ada 30 cyclist dan aku satu-satunya yang vegan. Oh, oke. Hari pertama itu ya biasalah, teman-teman yang lain tuh makannya yang barbar banget. Ya. Jadi aku hanya makan di beberapa restoran itu kadang masih beruntung nih, masih ada tahu tempe. Ya. Tapi Oke. kadang kalau misalnya udah yang buru-buru, dapurnya udah hektik banget kan. Ya. Kedatangan 30 atlet, terus ada tim medis dan ambulans dan macam-macam. Ya. Akhirnya aku langsung ke dapurnya minta nasi, tomat, timun dan lalapan. Nasi, tomat, timun, lalapan. Ya. Dan lu harus dan bro harus naik sepeda sampai ke Bali, Sampai di Bali. makannya nasi, timun, tomat, dan lalapan. Ya. Dan akhirnya dari 30 cyclist, 11 yang finish dan saya juga salah satunya. Wow, keren, luar biasa. Nah, terus kuat bro, cuma makan nasi, tempe, enggak tempe tahu loh, timun sama tomat dan selada. Ada beberapa restoran yang seperti itu, tapi biasanya kalau malam itu saya masih ada menyiapkan protein shake yang vegan, Oke. itu dibantu juga dengan asupan protein.
Tapi Oke. ini nih bukan rekomendasi jangan dicoba. Oh, karena Surya makan tomat timun aja bisa kok saya coba. Pasti nggak juga. Gitu. Oke, berarti Ada harus- momen-momen tertentu yang Ya. akhirnya mau nggak mau aku harus mengkonsumsi itu aja. Tapi Ya. faktanya adalah aku tidak bisa finish sampai kembali dengan mengkonsumsi makanan vegan. Keren, luar biasa. Oke, kita akan buka sesi Q&A untuk sesi ini. Oke, sudah ada yang mau bertanya ya? Silakan panitia, boleh tolong di open mic-nya. Kita akan buka open 2 pertanyaan dulu. Oh, banyak banget. 1, 2, 3, oke 4, 5, oke 5 pertanyaan dulu. Untuk yang pertama mungkin paling belakang boleh. Mic-nya boleh tolong di open 1. Ya, untuk Bapak ya, yang di belakang silakan. Kita akan open pertanyaan. Oh, di sini ada mic. Ada satu Oh ya mic. sudah sini. Ya. Boleh tolong? Ke di belakang. Oh, boleh sambil nunggu minum dulu silakan. Ini ada minuman di depan kok nggak gula kayak gini. Ya, minum. Minum dulu. Cuaca lagi panas ya, kita butuh cooling down. Oke, yang di belakang dulu sorry ya. Yang di belakang dulu ya. Yang di belakang pertama dulu. Boleh sambil kenalin diri Pak, namanya siapa dan pertanyaannya mau ditujukan untuk siapa? Silakan. Boleh tolong mic-nya mati? Terima kasih. Oke. Ya. Pak, sorry Pak, boleh agak dikit dimajuin Pak, nggak kedengeran Pak. Iya, untuk kakak semua pertanyaannya, kakak semua kan vegan ya, vegetarian. Apakah 100%, 100% betul-betul benar-benar vegan ya, nggak makan makanan turunan dari hewani, misalnya susu atau telur ataupun mungkin keju ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kakak CEO Bergreens ya, kan Iya, harga ya, termasuk nutritionist ya. Untuk makanan-makanan ini sayur-sayur ya. Apakah makan sayuran yang berasa pahit misalnya pare atau petai itu bagus untuk vegan? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita filter satu dulu. Silakan untuk yang pertama, nanti pertanyakan ya ini ya. Maksudnya apakah kalian bertiga di sini benar-benar vegan? Kalau ada buktinya di mana-mana. Apakah kita perlu mengeluarkan sertifikat vegan? Oke, dan untuk yang kedua adalah untuk Helga mengenai pare ya tadi ya Pak ya, konsumsi. Iya, kayak sayuran pahit bagus atau enggak ya? Iya oke, boleh mungkin dari ya dijawab dulu bro, apakah bro vegan? Dan mungkin Of course, of course. Oh, iya, iya. Ya, jadi jangan berpikiran vegan itu pasti kurus-kurus. Oke. Banyak tipe kok vegan. Ada yang modelnya kurus, ada yang modelnya atlet, Ya. ada yang modelnya agak berisi. Vegan. Kita semua animal product tidak dikonsumsi, susu, telur, madu, dan juga semua hewan. Pokoknya judulnya hewan yang semua berasal dari sumber hewani tidak dikonsumsi. Semuanya plant based. Ya, bahkan kami No cheat day juga, no cheat day. Oke, no cheat. Berarti selama tahun 365 hari semua. Ya. Oke. Nah, sudah silakan diberi klarifikasi statement dulu. Klarifikasi dulu. Klarifikasi. Itu satu juga pertama full. Jadi ya full vegan dan saya juga intinya tidak melakukan hal-hal yang mengeksploitasi terhadap hewan. Jadi bukan hanya makanan tapi gaya hidup juga, dari pakaian, fashion ataupun hiburan juga tidak mengeksploitasi terhadap hewan. Jadi ya itu full vegan. Oke, silakan Helga. Dan untuk sekalian pertanyaannya ya. Iya sama. Saya udah melalui beberapa fase kehidupan nih Mas. Jadi remaja gitu kan, sembuh dari penyakit, hamil, menyusui itu 100% vegan gitu. Dan ternyata asal kita pola makannya vegan yang seimbang itu dalam arti kayak setengah dari piring kita vegetable and fruit, terus kayak gitu seperempatnya protein nabati gitu, dan seperempatnya karbohidrat dan makannya beragam. Ya. Itu tuh udah ada risetnya bermacam-macam bilang bahwa pola makan
vegan yang well planned atau direncanakan dengan baik itu nggak hanya aman tapi juga membawa manfaat kesehatan untuk semua fase kehidupan gitu. Oke. Dan so far aku sih merasakan manfaat kesehatan dalam beberapa fase kehidupan yang sudah dilalui gitu. Yes, yes. Yang kedua sayuran. Jadi intinya kalau pola makan vegan itu kan yang penting satu seimbang. Kedua kalori cukup. Kebanyakan orang-orang yang coba vegan terus lemas itu pas aku tanya, kamu makan apa? Mereka tuh makannya umumnya salad-saladan doang atau sayur-sayuran doang, nggak ada karbohidrat, nggak ada protein, sehingga kalorinya kurang. Nah kalau makan apapun ya, kalorinya kurang, nggak seimbang, kekurangan protein atau kekurangan karbohidrat, udah pasti lemas. Jadi bukan masalah vegan ya, tapi lebih kayak pola makannya nggak seimbang gitu. Nah, emang pola makan vegan yang satu itu adalah pola makan yang beragam. Dan kalau aku sendiri menjalankan yang aku sebut 30 plants a week. Jadi makan 30 jenis ragam nabati per minggu untuk memastikan bakteri pencernaan kita tuh banyak dapat makanan dan sehat gitu. Dan itu memang resepnya itu pola makan vegan yang paling optimal lah pola makan yang vegan. Nah, kalau misalnya Mas mau mengintroduce sayuran-sayuran rasa pahit, bagus banget karena setiap sayuran itu pasti membawa keunggulan masing-masing gitu. Biasanya rasa pahit itu punya antioksidan tertentu. Dan kuncinya adalah kita makan jangan hanya satu jenis saja, tapi kita makan sebanyak mungkin ragamnya gitu. Jadi sangat sehat lah makanan yang pahit rasanya. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari Yogen, Surya, dan Helga. Dan untuk karena keterbatasan waktu, mungkin untuk talkshow-nya
Iya makanya. Harus juga dia turun dulu. Masukkan dia. Awas, jangan. Jangan. Masuk, 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 masuk. Pemberhentian berikutnya, Budi Utomo. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Budi Utomo. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Budi Utomo. Pemberhentian berikutnya, Senayan Sentral. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Senayan Sentral. Please check your belongings and step carefully. Thank you.
kasih. Next stop, Kramat Sentio. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Kramat Sentio. Pemberhentian berikutnya, Salemba UI. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Salemba UI. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Salemba UI. Pemberhentian berikutnya, Salemba Carolis. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Salemba Carolis. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Salemba Carolis.
your belongings and step carefully. Thank you. Pemberhentian berikutnya, Kramat Tokyo. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Kramat Tokyo. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Kramat Tokyo. Pemberhentian berikutnya, Salemba UI. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Salemba UI. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Salemba UI. Pemberhentian berikutnya, Salemba Karolis. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Salemba Karolis. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Salemba Karolis. Pemberhentian berikutnya, Matraman 1. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Matraman 1. Please check your belongings and step carefully. Thank you.
Jadul